Santo Petrus Chrysologus, uskup dan pujangga gereja, seorang yang dengan tekun dan sungguh-sungguh mengejar cita-cita akan memperoleh hasil yang melebihi harapan dan keinginannya. Prinsip ini terlihat dan terlaksana dalam diri Santo Petrus Chrysologus yang dijuluki si mulut emas. Ketika masih muda belia, ia sudah menjabat sebagai uskup di Ravenna. Pada masa itu, cara hidup kafir yang merajalela di antara umat di uskupannya merupakan suatu masalah berat yang harus dia tangani. Untuk itu, senjata ampuh satu-satunya ialah khotbah-khotbahnya yang menyentuh hati umat. Dan Petrus Chrysologus berhasil dalam memanfaatkan senjata ini. Khotbah-khotbahnya yang pendek dan menyentuh hati umat berhasil mempertobatkan banyak umat. Dalam khotbah-khotbahnya, ia menekankan pentingnya penghayatan dan penerapan asas-asas moral Kristiani dan ajaran resmi gereja tentang iman akan Yesus Kristus. Hal ini sangat cocok dengan keadaan umat di Ravenna yang dilanda praktik kekafiran. Penyajian yang sangat bagus dan autentik membuat khotbah-khotbahnya sangat bermutu. 13 abad kemudian, Paus Benediktus ke-13 mengangkat dia menjadi seorang pujangga gereja. Semangatnya yang tinggi dalam melaksanakan tugas demi perkembangan iman umat membuat dia menjadi orang tersohor di kalangan bapak-bapak gereja, baik karena caranya mengajar maupun caranya memimpin umat. Ia bijaksana dan memandang keahliannya sebagai karunia Tuhan yang harus diabdikan bagi kepentingan perkembangan gereja. Dalam pada itu, Petrus Chrysologus pun terkenal sebagai seorang uskup penentang ajaran sesat yang disebarkan Eutyches. Eutyches menyebarkan ajaran sesat yang menyangkal kemanusiaan Kristus. Untuk kemajuan ajarannya, ia tidak segan-segan meminta dukungan gereja dari Petrus Chrysologus selaku uskup Ravenna. Akan tetapi, uskup Chrysologus yang terkenal ramah itu menjawabnya dengan bijaksana dan ramah. Demi perdamaian dan iman, kita sebaiknya menyebarkan ajaran iman dengan persetujuan Paus selaku pemimpin tertinggi gereja. Oleh karena itu, ia menolak gagasan Eutyches dan sebaliknya mendesak dia untuk mengakui dan mengimani rahasia penjelmaan Kristus dan semua kebenaran iman yang diajarkan oleh gereja. Semangat imannya yang begitu besar disertai cinta kasihnya yang meluap-luap membuat si mulut emas ini meraih hasil karya yang melebihi cita-cita dan impiannya. Beberapa lama sebelum wafatnya, ia pulang ke tanah kelahirannya, Imola, dan di sana ia wafat dengan tenang pada tahun 450. Santo Petrus Chrysologus, doakanlah kami.